trennya sawit ini kayaknya ini meningkat juga kebutuhan sawit, bibit khususnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Gamal TV. Kembali lagi bersama saya Tia dari Gamal Institute. Nah, pada kali ini saya akan mewawancarai seorang petani sawit yang bernama Bapak Chandra Rika Herlin dari Sumatera Selatan. Nah, bukan hanya wawancara saja, tapi di sini kita juga akan touring seperti apa dan bagaimana perkebunan dari narasumber kita, yaitu Pak Chandra Rika Herlin dari Sumatera Selatan. Nah, sekarang kita sudah bersama Pak Chandra. Halo Pak Chandra, selamat siang. Selamat siang Pak Tia. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, semoga semuanya sehat ya Pak ya. Amin, alhamdulillah. Nah, gimana aktivitas di sana Pak? Lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Jadi kami memang posisi saat ini di pembibitan sesuai dengan awal. Mungkin kita nanti bisa lihat-lihat sekalian di sekitar pembibitan kami. Gitu Pak. Baik. Oke. Pak, langsung saja kita wawancara ya Pak. Bapak udah siap Pak? Udah ready? Oh siap. Ready, siap. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan penangkar sawit di tahun 2022 mendatang, Pak. Nah, untuk Bapak sendiri nih, seperti apa kesiapan untuk pembibitan kelapa sawit di tahun 2022? Nah, dari yang pertama itu dari target nih, Pak. Berapa target siap salur Bapak nih di tahun 2022 mendatang? Baik, terima kasih. Mungkin kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami penangkar bibit kelapa sawit kerjasama dengan PPKS untuk lokasi kami sendiri. Nama saya Chandra Rika Herlin. Untuk lokasi pembibitannya sendiri berada di Desa Panangjaya, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kami sudah berjalan dari tahun 2019 untuk saat ini, sampai dengan saat ini sudah hampir 2 tahun. Dan untuk target tiap tahun, alhamdulillah ini ada peningkatan, Pak. Dari awal alhamdulillah. Ya, dari awal itu 25.000, terus di tahun kedua itu sudah naik ke 100. Insya Allah untuk tahun depan kita ke angka 125.000 Pak targetnya ya. Nah, untuk siap salurnya sekitar 110 lah kalau kita ambil 90% atau 85% dari jumlah kecamatan yang kita rencanakan gitu Pak. Terima kasih. Kira-kira seperti itu untuk siap salur sekitar 110.000 lah, 110.000 untuk tahun 110.000 ya. Nah, dibandingkan tahun lalu ya Pak, apa ada peningkatan dari produksi benih siap salurnya Pak? Bisa dijelaskan? Ada. Jadi tahun lalu kita untuk Cama sendiri ada untuk tahun ini ya, jadi 100.000, nanti perkiraan siap salur sekitar 85.000 untuk tahun ini ya. Iya. Depan sudah bisa meningkat lagi dari 10. Nah, memang di tahun ini kami menambahkan istilahnya menambah areal sesuai dengan kebutuhan kita di akan datang, artinya di kebutuhan di 2022. Jadi ini udah alhamdulillah kami baru dapat lagi tambahan areal di sekitar sini, tambahan 2 hektar sekitar 28.000 lah tambahannya, makanya 28.000 tahun depan. Banyak ya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Nah, untuk kapasitas ketersediaan benih siap salur untuk saat ini itu berapa banyak ya Pak? Kalau yang untuk tahun ini siap salurnya sekitar 85.000. 85.000 ya. Dari total yang kita pesan tempo hari itu 100.000. 100.000, oke. Nah, saya juga pengen tahu nih apa aja sih varietas yang ada di tempat pembibitan Bapak
di kami ini karena produknya kan dari PPKS Medan semua, jadi paritas yang utama yaitu ya dari paritas oleh PPKS Medan. Kemudian ini paritas Simalungun, terus ada PPKS 50, terus ada PPKS 239, terus ada juga paritas approach. Itu kira-kira ada kodenya untuk saat ini. Oh, berarti banyak ya macamnya ya Pak? 4 paritas lah ya. Nah, kalau misalnya banyak varietas itu gimana sih Pak cara membedakan bibit sawit yang unggul dan bermutu dengan bibit sawit yang abal-abal tuh Pak? Saya pengen tahu tuh Pak. Jadi memang kami pun sebagai penangkar ya, itu memang punya macam kewajiban juga untuk bisa mengedukasi masyarakat. Dengan latar belakang kami sendiri, memang saya pernah bekerja di perkebunan, di perusahaan perkebunan di PPN 7. Di sana paling tidak kita bisa memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Bicara mengenai bibit unggul dan bibit abal-abal, memang kendala yang terjadi selama ini masyarakat ini kan karena tidak melek dengan istilah informasi tadi, ya mereka mencari data yang ada. Nah, sebenarnya ada 2 komponen untuk bibit unggul. Itu sebenarnya bisa kita lihat unggul secara biologi, artinya tanamannya ya. Nah, jadi tanaman unggul itu bisa dilihat dari bentuk fisiknya, terus nanti bisa terlihat dari outputnya nanti kan produksi ya. Satu lagi unggul dari sisi dokumen-dokumennya ataupun administrasi ya. Jadi ini yang paling penting sebenarnya artinya ada tracing itu istilahnya ketelusuran benih itu jelas sumbernya dari mana, terus nanti bisa di trace balik nggak, kira-kira gitu, bisa dipertanggungjawab ini induknya dari mana. Nah, sebenarnya 2 komponen itu saja yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Artinya secara bibit dia memang secara fisik nanti unggul. Nah, kalau bibit abal-abal sebenarnya sederhana sekali untuk membedakannya. Dia dokumennya apa? Dokumen nggak lengkap. Kalaupun ada dokumennya tidak sah. Kadang-kadang ini sebenarnya kami berkewajiban juga sekarang ini ya mengedukasi masyarakat. Artinya yang unggul itu yang seperti ini. Nah, dokumennya kita sampaikan nih, dokumennya kayak gini. Nah, dokumen-dokumen pendukungnya ini, nah seperti ini. Nah, kalau ini bisa dilengkapi, ada semua, berarti ini bisa kita telusuri balik nanti bibit itu sumbernya dari mana. Selagi itu nggak ada, dokumen-dokumennya tidak lengkap, nah wajib atau patut kita hati-hati, jangan sampai nanti salah gitu. Karena di lapangan memang berkembang, di lapangan itu sangat banyak ragamnya, artinya ada bibit yang menyatakan ini bibit unggul, bibit termasuk ya bibit sumber-sumber benih kita PPKS dan Sukupin macam-macam ya. Artinya mereka yang ngaku-ngaku bibit ini, tetapi tadi dokumennya yang tidak bisa dipalsukan. Baik. Berarti semuanya harus diperhatikan ya Pak, apalagi dari dokumen-dokumen yang tidak lengkap. Itu bisa kita harus hati-hati juga. Ya, memang tadi kelemahan kita di tingkat masyarakat yang paling awal, bahwa apalagi mereka tidak punya informasi apapun, mereka tidak punya pembanding. Tapi kalau saya lihat sekarang, karena zamannya eranya teknologi ya, saya lihat itu namanya kayak sekarang, dulu nggak ada Facebook, sekarang udah Facebook semua. Ini petani-petani kita juga kayaknya ada wadahnya sendiri tuh. Termasuk dari Gamal Institute lah. Saya lihat ini positif sekali. Artinya dengan seperti ini tidak sedikit banyaknya era digitalnya orang bisa lihat bahwa mereka bisa belajar langsung, lihat sendiri. Walaupun artinya tidak melihat langsung, tapi melihat melalui media-media ini. Nah, ketika mereka melihat berdiskusi, oh rupanya unggul itu seperti ini. Jadi sangat baiklah dengan teknologi sekarang ini. Sampai ke pelosok-pelosok pun mereka, para petani itu sudah mendapatkan informasi seperti itu. Gitu, oke. Baik. Nah, ngomong-ngomong nih Pak tentang menjaga kualitas ya Pak.
Saya mau tahu nih, bisa jelasin nggak Pak tentang gimana Bapak menjaga kualitas benih siap salur dan bisa diterima oleh penangkar dan petani dalam keadaan baik dan layak tanam, Pak? Ya, jadi memang kami di sini kebetulan berlokasi di termasuk lingkungan petani sawit. Jadi memang Berarti secara memang banyak jaringan di sana ya, Pak? ya, di sekitar sini banyak nih. Nah, secara tidak langsung petani itu mengamati. Nah, jadi mereka mengamati langsung, mereka datang sini, mereka berdiskusi. Jadi kami open juga nih, artinya kami seneng lah bisa membantu petani. Kalau saya itu malah mensupport sekali petani itu, mulai kalaupun mereka awam di bidang itu, untuk menjaga keyakinan mereka, kita mensupport mereka itu tidak hanya jual saja, tidak hanya memberi, tapi membentuk semacam layanan jualnya, membentuk keterikatan antara konsumen dengan produsen tadi ya. Jadi mereka itu benar-benar merasa nyaman, intinya nyaman dulu. Jika mereka merasa nyaman, terus mereka juga bisa melihat dan memperhatikan sendiri bibitnya, terus bertanya track record yang sudah berjalan. Ya alhamdulillah, kita juga intinya gini, nggak sekali aja ketemu lah, kira-kira gitu. Jadi kita selain mengedukasi tadi, kita memberikan bukti, contoh, dan tadi yang paling unggul kayaknya testimoni juga. Jadi testimoni kawan-kawan pernah berhubungan dengan kami itu sangat besar sekali membantu. Artinya membuat kita menjadi lebih baik seperti itu, Mbak. Baik. Itu mungkin juga memperlancar untuk bisa diterima oleh petani-petani sekitar ya, Pak? Iya, benar. Jadi petani itu intinya gini, mereka itu sederhana sekali. Kalau sudah ada bukti, udah nyari semua, kira-kira gitu. Jadi mereka itu gampang, mereka gampang sekali terpengaruh, tapi gampang sekali nggak percaya. Nah, kalau nanya terjadi kegagalan ya udah nggak percaya mereka. Tapi kalau mereka selagi kita konsisten menjaga mutu, menjaga semua yang ada, artinya kedisiplinan kita dalam memproduksi benih ini, mudah-mudahan mereka bisa mengamati langsung juga, karena mereka tiba-tiba datang kalau ke kebun kita, misalnya kunjungan, lihat, jadi mereka melihat langsung aktivitas yang ada di lapangan seperti itu. Jadi dia petani-petani sekitar tuh lebih percaya gitu ya Pak, pas dia mengamati langsung. Jadi kami itu, kalau saya itu welcome sekali, artinya mereka petani itu kayak rumah sendiri juga, masuk keluar gitu, sepanjang kepentingannya memang untuk tadi melihat bibit, berdiskusi, ya kami sangat senang lah dengan masyarakat seperti itu. Baik. Nah, untuk ini nih Pak, untuk teknik, cara atau ada tips nggak yang Bapak bisa bagikan ke pembaca produsen ataupun penangkar terkait metode dan metode produksi benih unggul atau cara merawat dan menangkar kecambah sehingga menjadi benih yang baik? Ya. Kita memang di penangkar sendiri kan sudah ada pedoman ya, ada Permentan yang terakhir di tahun 2021 kayaknya yang terakhir. Jadi memang guide kita itu artinya supaya kita mematuhi pedoman-pedoman yang sudah ada, sebenarnya di situ sudah banyak sekali membantu. Nah, sebenarnya tips-tips khusus kalau saya sendiri sih sebenarnya cuman inovasi tambahan saja. Misalnya kayak tadi dari awal di pre-nursery saya malah nggak pakai pupuk kimia, saya malah pakai pupuk organik semua. Artinya memang belum perlu sih pupuk kimia ya. Tapi kami kebetulan ada semacam kolam ikan ya, jadi ya kami itu pakai limbahnya air kolam ikan itu untuk pupuk. Jadi itu sangat membantu lah, secara ekonomi juga sedikit mengurangi lah untuk biaya itu ya. Kemudian supaya benihnya itu tumbuh teratur, subur dan segala macam, memang di kedisiplinan juga sih, kembalinya ke sana. Kedisiplinan ya, benar. Tadi kita ikuti, dan juga memang tadi untuk penangkar sendiri yang kami dapatkan ke depan memang untuk membuat semacam standarisasi bibit dari organisasi persatuan penangkar benih ini, itu kan ada ada nanti sertifikasi untuk penangkar juga.
semoga diharapkan nanti ada semacam standarisasi juga kemampuan dari penangkar itu, artinya sama lah, seragam gitu, dengan tujuan output pun bagus dan seragam seperti itu. Oh gitu, iya, baik. Nah, sekarang untuk kita wawancaranya mungkin udah selesai, Pak. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita bakal touring nih ke perkebunan Bapak. Bisa ditunjukkan nggak, Pak, pembibitannya? Oh ya, ini kamera ini apa, handphone biasa nih saya. Jadi nanti bisa saya ajak keliling ya. Nah ini. Nah ini posisi kita sekarang. Ini saya kebetulan di sini nih di pondok. Jadi saya untuk pembibitan ini memang modelnya saya buat semacam klaster-klaster, Mbak. Jadi itu semacam tips juga sih kalau menurut saya, karena kesulitan kita di daerah sini kan masih banyak hama. Nah ini masih banyak. Ini kebun karet. Itu varietas apa aja tuh, Pak? Oh ya. Jadi ini ada 3 varietas nih di sini. Nah, kalau yang ini varietas Apros nih, Apros. Oh, ini Apros ya, sebelah kanan. Ya, ini Apros. Memang kalau secara fisik sih nggak bisa istilahnya nggak bisa dibedakan mana yang varietas apa. Cuman kita itu taunya dari dari tahapan dari pre ke sini. Karena kan sudah di blok-blok ya, sudah disekat-sekat, ditandain. Begitu nanti pindah ke main nursery, itu ya kita sesuaikan dengan blok yang dari awal. Istilahnya plot-plotnya itu, plot tempatnya itu udah kita sesuaikan sesuai dengan awal tadi. Nah ini kira-kira ini umurnya 11 bulan nih. Oh, 11 bulan ya. Insya Allah nanti akhir Oktober dia udah 12. Pak, di situ kan ada 3 varietas ya, Pak. Itu keunggulan masing-masingnya apa tuh, Pak? Sebenarnya untuk varietas ini produktivitasnya hampir sama ya. Cuman kalau kita membagi ada beberapa kategori, petani ini kan sering nanya nih. Kadang mereka itu maunya ada yang pelepah, kata istilah mereka itu pelepah pendek gitu. Terus ada yang pelepah panjang, itu kan kaitannya nanti ke populasi per hektar ya. Nah, kalau petani ada yang inginnya pelepah panjang. Nah, pelepah panjang mungkin itu nanti kita arahkan ke PPKS 239 ataupun Apros. Nah, kalau yang pelepah pendek Simalungun. Nah, bedanya itu ya dari karakteristik produksinya, termasuklah nanti itu buahnya. Jadi buahnya itu kalau yang Simalungun pelepah pendek itu, jadi secara berat tandan dia lebih rendah dibanding yang pelepah panjang. Nah, yang pelepah panjang ini populasi per hektarnya itu bisa ditanam di antara angka 130 sampai 135. Jadi kalau yang pelepah pendek dia bisa 143 kurang lebih. Jadi lebih banyak populasinya. Lebih banyak kalau yang pendek ya, Pak? Ya. Nah, terus karakteristiknya memang kalau pelepah pendek ya karena tadi komedo ininya berat janjang rata-ratanya itu lebih rendah dibanding yang pelepah panjang, memang lebih cocok. Istilahnya lebih luas cakupan areanya. Dia di daerah yang bergelombang, datar pun cocok. Tapi kalau yang berat tandanya yang besar-besar itu kayaknya untuk di daerah yang berbukit, jurang itu ya kurang cocok. Jadi karena terlalu besar. Oke, baik. Itu kalau misalnya ketahanan terhadap hama tuh bagaimana, Pak? Gimana Bapak perawatannya biar dia tuh tahan, itu gimana? Memang kalau untuk penyakit ya hampir semua ya, artinya untuk beberapa varietas itu hampir semua memiliki karakteristik ataupun ketahanan penyakit itu hampir, kalau saya lihat sih pengalaman kami hampir sama, tergantung di pemeliharaan kita sendiri. Artinya ketika gejala dini timbul segera kita tanggulangi, jangan sampai itu membesar ataupun agak sulit nanti kita kendalikan. Itu aja yang kita khawatirkan. Kalau terlalu lama kita kendalikan, akibatnya dampaknya kurang bagus gitu.
Yang ini nih ini varietas apa nih Pak? Yang ini sebelah yang Bapak tunjukin. Ini masih apros. Apros. Ya. Oke. Itu ke ujung sampai sana tuh masih apros ya Pak? Ini Atau apros. Jadi apros sebelah sini, dia dari tengah sini, nanti sebelah sana itu ada Simalungun. Yang di depan sekali nanti itu PPKS 239. Oh, PPKS 239. Oke. Wah, sekali ya. Ini sambil jalan ini. Sambil jalan ya Pak. Nah, kami sudah mulai melayani pembelian nih. Mulai bulan ini sudah mulai nih. Karena beberapa hari yang lalu kita udah mulai melakukan sertifikasi. Jadi tahapan terakhirnya kan itu sertifikasi, dari sertifikasi labeling, dari labeling nanti diawasi lagi baru bisa dilepas ke konsumen seperti itu, Mbak. Nah, ini kondisi kita di kebun seperti inilah. Iya, Pak. Ya. Itu masih apros, Pak? Oh, ini depan ini udah 239 nih. Oh, udah 239 ya. Jadi di lokasi ini di sini ada 2,1 hektar. Kurang lebih ada 28.000 nih di sini. 28.000. Ini umurnya sama itu 11 bulan yang sama apros tadi, Pak? Ya. Oh, sama. Ini sama karena satu angkatan. Iya, satu angkatan. Nah, ini yang kami sendiri di lokasi ini ada tambahan 2 hektar. Jadi total semua di sini ini ada kurang lebih 9 ini. 9 hektar sekarang. Enggak, salah. 8. 1 hektarnya bisa sendiri ya. Di sini ada 8 hektar. Ya. Nah, itu kalau kita lihat di ujung sana itu termasuk bibitan kita juga. Oh. Nah, ini lahan kami yang baru kami ambil yang rencana ke depan untuk tambahan areal kita nih di depan sini. Oh, tambahan area. Oke. Itu di varietas apa tuh, Pak? Yang mau baru diapakan? Karena tadi kita ada tambahan target kan untuk tahun depan. Memang kita ada tambahan lagi. Memang ada varietasnya masih yang sama, Simalungun juga nih rencananya. Yang di depan sini nih. Ini baru baru land clearing lah. Baik. Nah, itu kira-kira gambaran kita, Mbak. Iya. Baik, Pak. Besar ya. Iya. Besar sekali, Pak. Apalagi kalau ada target tambahan, tambah banyak ya itunya. Ya, memang kalau animo dan antusiasme dari masyarakat petani dengan adanya penangkaran kami di sini, mereka ya sangat senang. Artinya tidak ada lagi carinya. Nah, memang kesulitan kita kan, ya bukan kesulitan sih, kemampuan kita sendiri terbatas. Jadi memang ada yang kalau untuk PSR sendiri cuma bisa melayani beberapa koperasi aja, karena samping koperasi atau PSR kami juga melayani untuk masyarakat umum. Nah, karena masyarakat umum pun kebutuhannya banyak juga ini. Ini bagus. Iya tuh Pak, seger-seger kayaknya itu. Iya. Oke, berarti kalau misalnya ada penambahan juga dan target yang lebih besar misalnya di tahun 2022 mendatang, berarti petani-petani sekitar tuh juga merasa senang lah ya Pak? Iya, jadi mengamati ada lagi yang ditambah. Ya, betul. Jadi artinya semakin besar target produksi kan artinya bisa melayani masyarakat lebih banyak lagi. Itu harapan mereka juga seperti itu. Kadang di sini pun kami melayani petani-petani kecil, artinya kalau petani-petani yang baru pemula yang mengkonversi lahan. Ini kalau Sumsel ini kan khusus Morenim ya. Morenim ini kan paling lebih banyak ke karet. Ini sekitar kita ini karet semua nih. Karetnya. Iya.
Jadi mereka mungkin ada semacam booming juga nih, lagi trennya sawit ini. Kayaknya ini meningkat juga kebutuhan sawit, bibit khususnya ya. Dengan harga yang baik, ya masyarakat yang kalau budayanya memang khusus di Sumsel dan Muara ini mengakarnya ke karet. Artinya memang yang budaya tanaman karet lebih banyak. Tapi dengan jalan ini sekarang ini sawitnya cukup baik, animonya meningkat benar ini sekarang. Iya itu benar-benar. Baik. Oke Bapak, untuk kunjungan online dan kita bisa lihat secara langsung perkebunan Bapak itu sangat-sangat berterima kasih ya Pak. Oh iya. Bapak telah mengedukasi kita dan nambah ilmu yang sangat bermanfaat nih Pak. Makasih banyak atas waktunya ya Pak. Sama-sama, saya juga sebenarnya berharap memang lebih banyak nanti generasi yang muda-muda. Kemarin saya sempat ngobrol juga tuh sama yang petani-petani milenial, kemarin sempat wawancara juga kan. Dan ketertarikan tenaga muda inilah, ketertarikan anak-anak muda, mudah-mudahan dengan dunia pertanian ini semakin meningkat. Harapan kita seperti itu. Oke. Nah, di sini kita udah banyak sekali mendapatkan ilmu yang Bapak share, Bapak bagiin. Semoga bermanfaat juga untuk kita semua ya Pak. Amin. Ya, untuk Bapaknya juga, untuk perkebunan yang mau Bapak tambah pun semoga berjalan dengan lancar, sukses terus, selalu diberi kesehatan dan semoga berkah ya untuk kegiatan kali ini gitu. Amin. Ya.